Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Karakter Nova kini banyak diperbincangkan oleh para fans akan mendapatkan film solonya di MCU, di mana Kevin Feige dan pihak Marvel Studios dikabarkan akan mulai menggarap proyek solo Nova untuk di phase selanjutnya di Marvel Cinematic Universe. Untuk itu di topik kita kali ini kita bakal ngebahas tentang film solo Nova ini. Akan kita bahas, tapi sebelumnya tekan dulu tombol subscribe di bawah supaya kamu nggak akan ketinggalan topik-topik menarik lainnya di Breakdown Channel Universe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya. Dan kalau udah nggak perlu lama-lama lagi, bareng gue Rian, mari kita bahas topik kita kali ini. Sebuah website bernama Illuminati yang terkenal suka membagikan bocoran dan juga prediksi tepat tentang film Marvel kepada fans, membagikan sebuah bocoran tentang proyek film solo atau TV series dari Nova yang akan digarap oleh Kevin Feige dan juga Marvel Studios. Proyek ini sendiri rencananya akan memulai debutnya di fase kelima di MCU. Karakter Nova sendiri dikabarkan akan mulai diperkenalkan di fase kelima di film Guardians of the Galaxy Volume 3 garapan James Gunn, sebelum akhirnya akan muncul di film solonya nanti. Karakter Nova sendiri pertama kali muncul di komik Marvel berjudul The Man Called Nova issue 1 tahun 1976 karya Marv Wolfman, di mana di komiknya Nova diceritakan sebagai seorang anak SMA yang dipilih oleh Roman Day, survivor terakhir dari planet Sendar dan elit dari Nova Corps, yang kemudian memberikan Richard seragam Nova Centurion dan juga kekuatan Nova Force yang membuatnya akhirnya jadi penerus dari Nova Prime. Sebagai Nova, Richard sendiri mempunyai kekuatan seperti superhuman strength, kemampuan untuk terbang, dan juga memanipulasi energi. Nova juga diceritakan bergabung dalam berbagai tim, seperti Nova Corps dan juga kelompok pahlawan New Warrior. Sepanjang Marvel Cinematic Universe, kita baru diperkenalkan dengan Nova Corps, pasukan dari Nova yang bertugas untuk menjaga planet Sendar, di mana bersama dengan Guardians of Galaxy, mereka mempertahankan Sendar dari serangan kerajaan Kree yang dipimpin oleh Ronan the Accuser di film Guardians of Galaxy Volume 1. Di ending film ini, Nova Corps bahkan dipercaya sebagai penjaga dari Power Stone di planet Sendar sebelum akhirnya diserang dan diambil oleh Thanos beserta pasukannya. Bahkan Joe dan Anthony Russo dalam interviewnya dengan media Wired menyebutkan bahwa dalam background scene pertempuran akhir di Avengers Endgame ada kemunculan sekilas dari karakter Nova yang juga ikut bertarung di sana. Penulis naskah, Christopher Marcus juga menyebutkan bahwa pada awalnya dia berencana untuk menambahkan karakter Nova dalam film Avengers Infinity War, di mana diceritakan bahwa Richard Riders adalah salah satu survivor terakhir dari Nova Corps di planet Sendar, yang semuanya dibunuh oleh Thanos dan pasukannya. Christopher Marcus dan Stephen McFeely sendiri juga mengungkapkan bahwa rencana ini tidak jadi dieksekusi di dalam film karena akan terlalu banyak karakter yang ditampilkan di dalam film ini, dan juga film ini sendiri akan lebih berfokus untuk menceritakan backstory dari karakter villain Thanos. Kevin Feige pada tahun 2018 lalu juga menyebutkan bahwa dia sangat menyukai karakter Nova dan juga sangat berpotensi untuk dikembangkan di MCU nanti. Kevin Feige juga menyebutkan bahwa karakter Nova sendiri sebenarnya sudah direncanakan untuk muncul di draft awal film Guardians of Galaxy pertama, sebelum akhirnya hanya Nova Corps yang ditampilkan di film itu. Sumber lain menyebutkan rumor bahwa pihak Marvel Studios dan Kevin Feige kini sedang mengadakan pertemuan dengan aktor berumur 20-an dari film Christopher Nolan yang nantinya akan diaudisi untuk cast karakter Richard Rider aka Nova. Berdasarkan rumor itu, muncul beberapa aktor yang dispekulasikan bakal muncul memerankan Nova di filmnya nanti, seperti aktor Harry Styles, Fionn Whitehead, dan juga Timothée Chalamet. Nah, nggak hanya Nova versi Richard Rider aja yang dirumorkan oleh fans. Cosmic Book News bahkan merumorkan bahwa Bat Rider, anak perempuan dari Richard Rider, akan ditampilkan sebagai Nova perempuan di film Captain Marvel. Dirumorkan juga di film Captain Marvel 2, Bat Rider akan menjalin hubungan asmara dengan Carol Danvers, sekaligus akan membantunya untuk mengalahkan musuh barunya yang adalah Talonar alias Robert Rider, saudara laki-laki dari ayahnya Richard Rider. Selain itu, karakter lain seperti Sam Alexander juga disebut-sebut akan jadi Nova yang bakal muncul di film MCU yang akan datang.
Di komik Marvel Point One isu 1 tahun 2011 karya Jeff Loeb dan Ed McGuinness, Sam diceritakan sebagai anak 16 tahun dari Arizona yang ayahnya adalah mantan elit Nova Centurion dari Nova Corps. Sam lalu bertemu dengan Gamora dan juga Rocket Raccoon yang kemudian melatihnya sampai akhirnya Sam berhasil menjadi bagian dari Nova Corps, bahkan mendapatkan kekuatan Nova Force-nya. Sam juga diketahui telah menduduki pangkat Nova Prime dan pernah beberapa kali menyelamatkan nyawa dari Richard Rider, Nova Prime sebelumnya, terutama saat bertempur di dunia Cancerverse. Besar kemungkinan kita akan bisa melihat karakter Sam Alexander baik sebagai cameo maupun suksesor selanjutnya dari Nova di Phase MCU yang akan datang. Tapi Marvel Studios sendiri belum memunculkan dua elemen penting dari karakter Nova di setiap film MCU, yang adalah kekuatan utama dari Nova, Sindarin Worldmind, dan pangkat tertinggi dari Nova Corps yang adalah Nova Prime. Well, Nova Prime udah sih, tapi nggak terlalu ditonjolkan banget di film GOTG Volume 1. Nah, di Nova Corps ada beberapa tingkatan pangkat, di mana pangkat tertinggi adalah Nova Prime, lalu diikuti di bawahnya ada Siphon Warriors, lalu di bawahnya Centurion, lalu Denarians, lalu Millennials, dan juga Corpsmen. Centurion dan Denarian diberikan kekuatan yang bisa dibilang hampir sama seperti kemampuan untuk terbang dan juga superhuman strength. Sedangkan Nova Prime juga memiliki kekuatan tersebut ditambah dengan kekuatan untuk memanipulasi energi. Sementara Millennian dan Corpsman, pangkat terbawah dari Nova Corps, hanya memiliki superhuman strength yang juga terbatas. Di film GOTG Volume 1, kita sendiri sudah pernah bertemu dengan salah satu Denarian yang bernama Sal dan menjadi kapten dari armada Nova Corps yang melindungi Sandar dan menjaga Power Stone di markas Nova Corps. Namun sayangnya, kita belum diperlihatkan bagaimana Sal menunjukkan kekuatannya, baik kemampuan untuk terbang maupun super strength di dalam filmnya. Meski sampai sekarang belum jelas karakter Nova apakah akan muncul atau tidak di dalam film MCU berikutnya sebelum mendapatkan film solonya, tapi dengan melihat phase selanjutnya di MCU yang mulai mendekati tema kosmik, karakter Nova tentunya bisa jadi satu big player yang akan menunjukkan kekuatan kosmiknya dalam phase-phase selanjutnya di franchise film MCU. So, mungkin nggak nih karakter Nova akan mendapatkan film solonya di franchise MCU? Kalau kamu punya pendapat atau mungkin teori sendiri tentang ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.